Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Admin Nurana dengan NIM 0081, 2 Siti Lizakia Nurul Hilma dengan NIM 0087, 3 Afrodita Nutri Amanda dengan NIM 0093. Kelompok kami akan membahas tentang pegadaian syariah. Berikut pembahasan dari pegadaian syariah. 1. Yaitu konsep dasar pegadaian syariah. 2. Dasar hukum pegadaian syariah. 3. Akad dan rukun pegadaian syariah. 4. Jasa dan produk pegadaian syariah. 5. Operasional pegadaian syariah. Selanjutnya yaitu konsep pegadaian syariah. Konsep pegadaian syariah adalah pegadaian yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba dalam syariat Islam sudah jelas diharamkan. Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya Bank Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, dan asuransi syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Dasar hukum pegadaian syariah. 1. Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa fungsi barang gadai adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikannya pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya serta tidak melalaikan waktu pengambilan. 2. Yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dari Ali bin Hashron berkata, keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amashi dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata bahwasannya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Muslim. 2. Yaitu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, artinya telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakaria dari Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dasar hukum yang ketiga adalah ijma ulama. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Yang keempat, fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut fatwa DSN MUI _3_2002 nomor 25 tentang RAN harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang RAN yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik RAN. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin RAN. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya, itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban RAN, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban RAN. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah peminjaman. Dan yang kelima, penjualan marhun. Terdapat 4 situasi. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan RAN untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua, apabila RAN telah tidak dapat melunasi utangnya,
maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Yang keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik ran dan kekurangannya menjadi kewajiban ran. Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI 3/2002, ran emas harus memenuhi kriteria umum berikut. Yang pertama, ran emas dibolehkan berdasarkan prinsip ran. Yang kedua, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh pegadai. Yang ketiga, ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dan yang keempat, biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah. Selanjutnya adalah akad dan rukun pegadaian syariah. Yang pertama, akad pegadaian syariah. Dalam transaksi pegadaian terdapat 4 akad untuk mempermudah mekanisme perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Qard al-Hasan. Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan otomotif. Oleh karena itu, nasabah dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai kepada pegadai. Ketentuan transaksi pada akad Qard al-Hasan yaitu: yang pertama, barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, dan yang kedua, karena bersifat sosial, tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya dikenakan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin. Akad yang kedua adalah mudharabah. Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuan transaksi pada akad mudharabah diantaranya adalah: yang pertama, barang gadai dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, bangunan, dan lain-lain. Dan yang kedua, keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun. Akad yang ketiga yaitu bai muqayyadah. Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor dan modal kerja. Dalam hal ini, murtahin juga dapat menjual akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Barang gadai adalah barang yang dapat dimanfaatkan oleh rahin dan murtahin. Dan akad yang keempat adalah ijarah. Objek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Selanjutnya akan diterangkan oleh Afrodita Nurtri Amanda. Selanjutnya, rukun pegadaian syariah. Rukun pegadaian syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ar-rahin yang menggadaikan. Syarat dari ar-rahin adalah orang yang dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan cakap akan hukum. Yang kedua, al-muntahin yang menerima gadai. Itu adalah orang bank atau lembaga yang dipercaya untuk mendapatkan modal dengan jaminan. Yang ketiga, al-marhun atau ran, barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan untuk dijadikan jaminan agar dapat mendapatkan modal. Yang keempat, al-marhun bin atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima, sigat atau hijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya, jasa dan produk pegadaian syariah. Jasa dan produk pegadaian syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penafsiran nilai barang. Yang ketiga, penitipan barang. Dan yang keempat, jasa lain. Selanjutnya, operasional pegadaian syariah. Operasional pegadaian syariah merupakan gambaran hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah memberikan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapat pinjaman. Kemudian pegadaian syariah menafsir barang tersebut untuk menjadi dasar dalam pemberian pinjaman.
Yang kedua, Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan, biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya. Yang ketiga, Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi dibayar di muka, sedangkan untuk jasa simpan dibayar saat pelunasan barang. Dan yang keempat, nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang pada angsuran atau tebus sebagian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.